Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Agustina dengan NIM 2103231, kelas Agribisnis Perkebunan A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pabrik kelapa sawit. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari pabrik kelapa sawit. Merupakan fasilitas industri yang dirancang khusus untuk memproses tandan buah segar atau TBS dari kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO, dan produk turunannya seperti inti sawit. Proses pengolahan di pabrik kelapa sawit melibatkan beberapa tahapan utama, termasuk perebusan, perontokan buah dari tandan, pengepresan, pemurnian, dan pemisahan minyak dari ampas. Tujuan utama pabrik kelapa sawit adalah untuk mengekstraksi minyak sawit dan inti sawit dari buah sawit dengan efisiensi tinggi, sehingga menghasilkan produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan, kosmetik, biodiesel, dan produk lainnya. Pabrik ini berperan penting dalam rantai pasok industri kelapa sawit yang merupakan komoditas utama di banyak negara tropis, termasuk Indonesia dan Malaysia. Nah, pada kelapa sawit ada beberapa tahap yang harus dilakukan di perkebunan untuk memastikan kualitas tandan buah segar TBS yang diproses adalah yang terbaik. Adapun langkah-langkah utama yang dilakukan sebelum pengolahan di pabrik, yaitu pemanenan tandan buah segar. Dipanen dilakukan dengan cara memotong tandan, dan selanjutnya pengumpulan dan pengangkutan kelapa sawit, penyortiran buah kelapa sawit, dan penimbangan buah kelapa sawit. Setelah tahap ini selesai, maka kelapa sawit akan diproses di pabrik kelapa sawit. Nah, proses pengolahan tandan buah segar TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit dari daging buah dan inti sawit atau kernel dari biji, untuk mendapatkan kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan. Sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan atau losses selama proses. Pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan. Kegiatan pengutipan berundolan dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transport, dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Nah, adapun beberapa stasiun pada proses pengolahan, yaitu yang pertama stasiun penerimaan buah, stasiun rebusan, stasiun penebah, stasiun press, bunch press, stasiun klarifikasi, stasiun kernel, water treatment, softener plant, stasiun boiler, kamar mesin, dan pengolahan limbah. Nah, setelah tandan buah segar tadi dimasukkan ke dalam pabrik, lalu dilakukannya jembatan timbang atau brick weighing. Jembatan timbang merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsi jembatan timbang ini untuk menimbang truk agar diketahui tunas TBS yang masuk ke pabrik dari tunas produksi CPO, kernel, janjangan kosong, serta cangkang yang akan dijual. Setiap truk pengangkutan TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang. Nah, sehingga hasil penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTU dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan timbangan. Dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu seluruh platform timbangan dan pinggiran jembatan harus bersih dari segala
kotoran setiap harinya. Dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Dan petugas di pabrik tersebut harus memeriksa muatan truk. Selanjutnya itu ada bahan baku. Nah, kualitas bahan baku yang diolah di pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang dihasilkan. Bila buah yang diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah belum maksimal sehingga rendemen minyak rendah. Sedangkan buah yang busuk di samping rendemen minyaknya sudah turun, juga kadar ALB-nya juga tinggi. Setelah dilakukannya kualitas bahan baku, selanjutnya itu ada sortasi TBS. Sortasi adalah penentuan kualitas dari TBS yang masuk ke pabrik kelapa sawit dengan cara pemilihan satu persatu atau secara acak. Fungsi dari sortasi ini sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang dilakukan, dan menyortir buah yang di luar kriteria. Nah, selanjutnya itu ada loading ram. Loading ram ini tempat di mana truk melakukan pembongkaran TBS. Fungsi dari loading ram untuk tempat penampungan TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukannya sortasi TBS sebelum diproses lebih lanjut. Sebagai tempat untuk mengurangi kadar kotoran pada TBS dan sebagai tempat penuangan TBS ke dalam lori, serta untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada loading ram menggunakan sistem FIFO. Setelah itu, pada stasiun loading ram terdapat beberapa alat pendukung. Yang pertama itu ada lori TBS. Lori TBS ini alat untuk mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. Lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari lori untuk mencapai kinerja optimalnya yaitu pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Dudukan lori harus tepat di atas rail agar tidak terpeleset dan jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar, dan gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana semestinya. Setelah itu ada capstan. Capstan ini alat yang digunakan untuk menarik lori yang telah berisi TBS ataupun lori yang kosong, baik keluar dari masuk sterilizer. Capstan digerakkan oleh elektromotor dan dilengkapi dengan tali baja sebagai penarik. Selanjutnya itu ada bollard capstan. Bollard capstan ini berfungsi untuk memandu atau mengarahkan tali baja bila akan menarik atau memasukkan lori ke salah satu jalur rail track sterilizer yang diinginkan, dan juga untuk mempermudah kerja dari capstan. Selanjutnya itu ada transfer carriage dan mobile cantilever. Transfer carriage adalah alat yang digunakan untuk memindahkan lori yang telah berisi TBS dari loading ram untuk dipindahkan ke jalur rail rebusan, dan juga untuk memindahkan lori yang keluar dari rebusan menuju ke rail tiffler. Nah, mobile cantilever ini adalah alat yang berupa rail yang dapat bergerak maju dan mundur. Mobil cantilever ini berfungsi sebagai jembatan bagi lori untuk
masuk dari keluar rebusan. Selanjutnya itu ada sterilizer atau perebusan. Sterilizer ini suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BVV. Uap yang digunakan adalah uap basah. Di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori 4,5 ton. Jumlah rebusan sterilizer pada ada 3 unit. Desain dari bejana ini yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Bejana ini dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian, automatic valve control, alat pembaca waktu dan tekanan, recording card, alat ukur tekanan dan suhu, pipa uap masuk, pipa exhaust dan air kondensasi, keran pengaman, serta pembuangan uap bekas sisa perebusan. Nah, tujuan dari perebusan ini memperlambat perkembangbiakan enzim lipase maupun yang enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Untuk membantu proses pelepasan brondolan dari spiklet yang akan mempermudah proses pemipilan, menurunkan kadar air dalam buah, dan mematangkan daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses, serta melepaskan serat dan biji. Penetrasi uap yang cukup baik akan membantu proses pemisahan serat varicard dengan biji yang dipercepat oleh proses hidrolisis, serta mempermudah pelepasan inti dari cangkang. Kegagalan fungsi dalam proses dapat mengakibatkan enzim tidak efektif untuk dinonaktifkan, daging buah belum lunak, daging buah lonyot sehingga minyak dalam air kondensasi tinggi, brondolan tidak terpipil dalam tracer, waktu perebusan tidak kontinu, serta siklus perebusan tidak lancar. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus sesuai dengan prosedur, perebusan harus dijalankan dengan baik tanpa melanggar dari sistem perebusan. Untuk itu, harus diperhatikan beberapa faktor dalam perebusan. Yang pertama itu ada pembuangan udara. Udara dalam perebusan harus dibuang karena udara adalah penghantar panas yang buruk. Udara merupakan penghantar panas yang lambat dan berpengaruh negatif terhadap proses perebusan. Udara yang terdapat pada perebusan dapat menurunkan tekanan. Dapat dikatakan bahwa udara yang terdapat pada perebusan hendaknya dikeluarkan terlebih dahulu, dan cara ini disebut dengan proses deaerasi. Dan pembuangan air kondensat. Uap air yang terkondensasi berada pada dasar bejana rebusan yang dapat menghambat dari proses perebusan. Air yang terdapat dalam rebusan akan mengabsorpsi panas yang diberikan sehingga jumlah air semakin bertambah. Pertambahan ini yang tidak diimbangi dengan pengeluaran air kondensat akan memperlambat usaha pencapaian tekanan puncak dan terjadinya penggenangan air dalam sterilizer. Serta ada pembuangan uap. Pembuangan uap dilakukan sesuai dengan sistem perebusan. Uap yang dibuang melalui cerobong pada bagian atas dengan pipa yang berukuran 8 inci. Pada umumnya ukuran pipa pembuangan uap lebih besar dari pipa uap masuk sehingga pembuangan uap dapat terlaksana dengan cepat. Pembuangan uap sebelum akhir dari perebusan pada double peak dan triple peak dilakukan bersamaan dengan pembuangan air kondensat. Dan waktu perebusan juga mempengaruhi. Apabila waktu perebusan terlalu lama, maka akan membuat buah menjadi rusak. Akan banyak minyak keluar dari buah dan terikut dengan kondensat dan akan menyebabkan banyak losses di air kondensat. Nah, selanjutnya itu ada stasiun tracer. Yang pertama tuh ada trifler drum.
trifle ini berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke thresher. Jumlah trifle di pada pabrik itu sebesar 1 unit. Trifler bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tripler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori lebih kurang 5 menit. Volume buah yang dituang ke feed bunch conveyor harus diatur agar buah yang masuk ke thresher dapat merata dan memenuhi kapasitas dari thresher. Nah, selanjutnya itu ada feed bunch conveyor. Feed bunch conveyor ini berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum thresher untuk dilakukannya proses pemipilan. Setelah itu, distributing feed thresher. Distributing feed thresher ini berfungsi untuk mengatur masuknya umpan atau feeding tandan buah yang telah direbus ke dalam drum thresher agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebih, yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Nah, selanjutnya itu ada penebahan atau thresher. Thresher berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari sebuah drum yang sisanya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu dan berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah, dan dilengkapi dengan sirip atau sekat yang berfungsi untuk penghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan pada ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke conveyor under thresher menuju ke bottom cross conveyor, dan selanjutnya brondolan diangkut oleh fruit elevator untuk diolah lebih lanjut ke stasiun pengempan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spik plat atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Buah yang sudah diangkat akan jatuh dalam posisi 3/4 dari besar drum tersebut. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas selanjutnya itu empty bunch conveyor dan inclined empty bunch conveyor. Ini merupakan janjangan kosong yang akan terdorong keluar dari thresher dan masuk ke horizontal empty bunch conveyor, yang kemudian janjangan kosong jatuh ke inclined empty bunch conveyor, yang kemudian akan masuk ke ban crusher untuk dilakukan pengilasan janjangan. Setelah itu bunch crusher ini berfungsi untuk menggilas janjangan yang dari thresher nomor 1 dan 2, kemudian janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemipilan di thresher nomor 3 guna untuk mendapatkan sisa-sisa brondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisasi losses. Selanjutnya, bottom cross conveyor dan fruit elevator. Brondolan yang telah lepas dari janjangannya keluar dari thresher melalui kisi-kisi
kemudian jatuh ke conveyor under tracer, lalu masuk ke bottom cross conveyor. Dari bottom fruit conveyor masuk ke fruit elevator, dan selanjutnya ke distribution fruit conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Selanjutnya tuh ada stasiun bunch press. Bunch press ini janjangan kosong yang keluar dari tracer nomor 3, kemudian jatuh ke horizontal empty bunch conveyor yang menuju ke bunch press. Bunch press berfungsi untuk memeras janjangan kosong yang masih mengandung minyak hasil presan dari bunch press yang berupa crude oil dialirkan ke vibrating, kemudian hasil dari penyaringan ditampung ke COT atau bunch press. Pada COT dilakukan pengendapan crude oil yang selanjutnya akan dipompakan ke CST bunch press. Janjangan yang sudah dipres akan dibawa ke incinerator untuk dibakar. Selanjutnya ada CST bunch press. Pada CST bunch press ini dilakukan pemisahan minyak dengan sludge. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas. Suhu yang optimal di dalam CST bunch press 80 sampai 85 derajat Celcius. Apabila mencapai 95 sampai 100 derajat Celcius, minyak akan mendidih dan akan menimbulkan buih sehingga pemisahannya tidak akan sempurna. Underflow dari CST bunch press ini kemudian akan diolah kembali dengan dipompakan menuju vibrating screen pada proses. Sedangkan minyak yang terkutip selanjutnya akan ditampung di oil tank bunch press yang selanjutnya akan diolah kembali ke VST pada proses. Setelah itu incinerator. Incinerator ini berfungsi untuk membakar janjangan kosong. Hasil pembakaran janjangan kosong berupa abu, dan abu tersebut dikutip untuk bahan campuran kalsium pada kelebat di proses pengolahan kernel. Selanjutnya itu ada stasiun Kempah. Pada stasiun Kempah ini ada pengadukan digester. Digester adalah kettle tegak yang mempunyai dinding rangkap, poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pisau pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat persilangan di antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal, digester diisi penuh 80-90%, kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. Fungsi digester ini untuk melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan feeding press, menaikkan temperatur, meniriskan minyak, dan homogenis. Setelah itu ada pengempaan atau screw press. Screw press ini berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan loses minyak pada fiber tinggi, tetapi presentasi biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan presentase biji pecah tinggi, tetapi loses minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38-50 bar. Press yang digunakan dengan kapasitas 4 screw press 12 ton per jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press itu ada kondisi warm atau main screw press, tekanan kon, kematangan buah yang direbus, kebersihan pada press cake, air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah,
Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losis minyak tinggi. Temperatur air delusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu ada crude oil gutter. Ini berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press dan sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke sand trap tank. Proses pemurnian minyak atau klarifikasi. Nah, di proses pemurnian minyak ini, minyak kasar atau crude oil yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran-kotoran, pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian minyak untuk mengurangi kandungan yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Stasiun pemurnian minyak berfungsi untuk memisahkan minyak dengan kotoran serta unsur-unsur yang mengurangi kualitas minyak dan mengupayakan agar kehilangan minyak seminimal mungkin. Proses pemisahan ini dimaksudkan untuk memisahkan minyak, air dan kotoran serta pasir dan lumpur dengan sistem sentrifusi dan pengendapan. Sand trap tank adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak kasar. Prinsip kerja sand trap tank ini adalah dengan cara pengendapan. Pasir yang mengendap pada dasar sand trap tank harus dibuang setiap hari dengan membuka katup drain di ujung dasar bawah. Adanya pasir mempengaruhi proses di salak separator karena dapat merusak nozzle dan viringan atau disk. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi di sand trap adalah temperatur. Temperatur pada sand trap harus mencapai 90-95 derajat Celcius karena kalau terlalu dingin pada saat dilakukan blowdown maka akan terlihat NOS atau non-oil solid. Yang dikeluarkan tersebut sangat kental dan masih mengandung minyak. Dan blowdown dilakukan minimal 5 jam sekali dan pada saat blowdown harus diperhatikan jangan sampai minyak terikat bersama NOS. Selanjutnya ada vibrating screen, saringan bergetar. Tipe vibrating screen ini yang digunakan adalah double deck. Alat ini berfungsi untuk menyaring crude oil dari serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Getaran dari vibrating screen dikontrol melalui penyetelan pada bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemilihan minyak dengan serabut tidak efektif. Kontrol kebersihan vibrating screen harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan tidak menumpuk. Kotoran dari fibers separator selanjutnya dimasukkan ke bottom cross conveyor, fruit elevator, top fruit conveyor, dan distributor conveyor untuk kembali diolah dalam digester. Selanjutnya itu ada crude oil tank atau COT. Crude oil tank merupakan tangki penampung minyak kasar hasil saringan dari fibros separator untuk selanjutnya dikirim ke vertical clarifier tank atau VCT. Suhu pada tangki ini harus dijaga 90-95 derajat Celcius. Steam yang digunakan pada tangki ini adalah sistem steam coil dan untuk memulai start awal menggunakan sistem injeksi. Penyaringan lumpur pada COT ini menggunakan model Baffle sekat atau sekat-sekat. Minyak dialirkan ke VCT dengan menggunakan 2 unit pompa melalui saluran penghubung. Nah, fungsi COT ini untuk mengurangi kadar NOS dan pasir yang masih terdapat pada crude oil, menambah panas atau temperatur pemanasan dilakukan dengan injeksi uap langsung serta steam coil sehingga mencapai suhu 90-95 derajat. Itu sebagai transit tank.
Nah, selanjutnya ada vertical clarifier tank. Vertical clarifier tank ini berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan nus secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis. Minyak kasar yang berasal dari crude oil tank didiamkan dalam 2-4 jam agar minyak dan soot dapat terpisah dengan sempurna atau pengendapan sludge sempurna. Panas yang diberikan menyebabkan viskositas menurun pada perbedaan berat jenis larutan semakin besar, sehingga terjadi pemisahan larutan di mana larutan minyak naik ke atas atau berat jenis lebih besar 1. Selat di tengah berat jenis sama dengan 1, serta pasir dan kotoran lainnya berat jenis lebih kecil 1. Minyak hasil pemisahan secara gravitasi pada VCT dialirkan ke dalam oil tank, sedangkan selat dialirkan ke dalam slug tank melalui vibroseparator. Untuk mendapatkan kandungan NOx pada underflow seminimal mungkin, maka harus dilakukan blowdown secara rutin, yaitu setiap 4 jam sekali atau disesuaikan dengan kondisi. Nah, sistem pemanasan pada VCT ini terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem coil. Sistem ini bekerja dengan cara penyaluran panas dengan penggunaan pipa berbentuk spiral. Penyaluran uap panas pada sistem coil yaitu pemanasan dari bagian atas pipa injeksi. Pipa ini memiliki katup yang secara otomatis akan terbuka saat tekanan uap di dalam pipa telah melebihi batas. Dan kedua itu ada sistem injeksi. Sistem injeksi ini menginjeksikan uap panas melalui pipa spiral yang berada pada bagian bawah pipa coil. Pipa injeksi ini dilengkapi dengan lubang-lubang kecil tempat keluarnya uap panas yang diinjeksikan, dan keuntungan sistem injeksi yaitu cairan minyak dan slug yang terdapat pada VCT lebih cepat panas karena uap langsung bersentuhan dengan cairan minyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi VCT itu adalah temperatur, air dilusi, stirrer, kualitas feeding, dan blowdown. Nah, selanjutnya itu ada oil tank. Oil tank ini berfungsi untuk pengendapan kotoran dan sebagai wadah penampungan sebelum minyak masuk ke vacuum dryer. Di dalam oil tank minyak dipanaskan dengan steam coil untuk mempertahankan suhu 90-95 derajat. Kebersihan tangki perlu dijaga karena akan mempengaruhi mutu kadar kotoran dalam minyak, yaitu dengan cara melakukan blowdown secara rutin setiap 1 jam sekali dan ditampung di sludge drying tank untuk diproses kembali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah temperatur 90-95 derajat Celcius, kondisi steam coil, kekentalan minyak. Dan selanjutnya itu ada floater tank. Floater tank ini berfungsi untuk menjaga pengumpalan ke vacuum dryer agar tetap vakum sehingga dapat bekerja optimal. Cara kerja floater yaitu mengatur pemasukan minyak ke vacuum dryer dengan menggunakan pelampung yang secara otomatis akan tertutup apabila terjadi overflow pada pengumpalan vacuum dryer. Nah, vacuum dryer ini berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Minyak yang masuk akan disemprotkan ke vakum dan uapnya akan terhisap ke atas. Minyak terhisap hampa ke dalam tabung melalui nozzle. Minyak disebarkan oleh nozzle, akibatnya minyak akan mengabut di dalam tabung hampa dan air akan terhisap keluar dengan bantuan pompa elektrik. Selanjutnya terdorong keluar ke hot well tank. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi operasi vacuum dryer itu adalah kebocoran, kuantitas dan kualitas feeding, kondisi nozzle, dan tekanan vakum 760 mm lagi.
serta temperatur 90-95 derajat dan kehampaan. Adapun storage tank ini berfungsi untuk menyimpan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim atau dijual. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada storage tank ini adalah kebersihan tangki. Storage tank harus dibersihkan secara rutin dan suhu dijaga pada 40 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Kondisi steam coil ini harus diperiksa secara rutin karena kebocoran steam coil mengakibatkan kadar air pada CPO naik. Menjaga kinerja pompa pengisian. Dan selanjutnya itu ada stasiun pengolahan sludge. Fibrous separator berfungsi untuk menyaring sludge yang berasal dari VCT untuk memisahkan serabut-serabut yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Hal ini dilakukan selain daripada untuk meringankan kinerja Cylon, juga untuk memastikan bahwa proses pemisahan sludge dengan minyak benar-benar efisien. Kotoran yang tersaring pada lapisan 1 dan 2 ditampung dan kemudian dibuang. Nah, ada lapisan 1 itu berukuran 40 mesh dan lapisan 2 berukuran 60 mesh. Selanjutnya ada sludge tank. Ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum diolah lagi untuk mendapatkan minyak. Pada tangki ini dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh. Terjadi pengendapan pada bagian bawah sludge tank, yaitu lumpur, sehingga kebersihan dalam tangki perlu dijaga karena akan mempengaruhi presentasi NOx dalam sludge. Selanjutnya ada sand cyclone, berfungsi untuk menangkap pasir yang terkandung dalam sludge dan untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu pada sludge separator. Prinsip pemisahan pasir pada sand cyclone adalah akibat gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh siklon serta perbedaan berat jenis. Saat dialurkan ke dalam sand cyclone dan membentuk aliran memutar atau sentrifugasi di dalam kon. Karena gaya sentrifugal, maka fase yang padat atau berat jenis lebih besar akan terlempar keluar, sedangkan fase cair berat jenis lebih kecil akan terkumpul di tengah. Dan karena gaya gravitasi, maka padatan akan jatuh ke bawah dan sludge akan dipompakan naik ke atas menuju sludge buffer tank. Selanjutnya itu ada buffer tank. Buffer tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum didistribusikan ke sludge separator dengan memanfaatkan gaya gravitasi karena posisi buffer tank berada di atas sludge sentrifug, sehingga tidak memerlukan pompa lagi. Temperatur tangki dijaga pada suhu 90 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius, sehingga minyak yang akan dipisahkan pada sludge configure lebih homogen dan agar dijaga dari adanya kebocoran-kebocoran. Selanjutnya ada brush strainer. Saringan ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dan pasir halus yang masih ada pada sludge. Cairan yang telah tersaring keluar dari bagian atas untuk menuju ke sludge centrifuge, sedangkan serabut dan pasir halus langsung dibuang ke sludge feed. Selanjutnya ada sludge centrifuge.
Slide country vac ini separator berfungsi untuk mengutip minyak yang masih terkandung dalam slag dengan cara sentrifugal, di mana slag dialurkan melalui nozzle yang berputar dengan kecepatan 1700 rpm, sehingga air dan nos dengan berat jenis yang lebih besar akan terlempar keluar dan minyak dengan berat jenis yang lebih kecil akan masuk ke bagian dalam dan selanjutnya like fast dikirim ke COT. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada kualitas feeding, keberhasilan nozzle dan pelumasan dan pendinginan bearing, periksa ada tidaknya getaran akibat V-belt condor, putaran sentrifug. Nah, selanjutnya itu ada free cleaner. Cairan yang keluar dari brush strainer masih mengandung pasir. Untuk membuang pasir itu digunakan slag free cleaner. Bagian atas alat ini berbentuk silinder dan bagian bawah berbentuk konus. Di bawah konus terdapat tabung pengendapan pasir. Proses yang terjadi dalam alat ini memakai prinsip pemisahan gaya sentrifugal. Selanjutnya ada balance tank. Balance tank ini berfungsi untuk menampung cairan slag yang akan diolah dan di slag separator. Tangki ini memiliki 3 buah pipa. Pipa pertama terdapat di bawah tangki untuk menyalurkan slag ke slag separator. Pipa 2 terletak pada bagian tangki yang atas untuk memasukkan slag ke balance tank. Sedangkan pipa yang ketiga digunakan apabila slag dalam tangki terlalu penuh atau overflow. Selanjutnya ada brush strainer slag separator. Ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dan pasir halus yang masih ada dalam slag sebelum diolah dalam slag separator. Cairan yang telah tersaring keluar untuk menuju ke slag separator, sedangkan serabut dan pasir halus dibuang ke slag feed. Jumlah brush strainer slag separator ini ada 1 unit. Selanjutnya ada slag separator. Berfungsi untuk mengutip atau memisahkan minyak yang masih terkandung di dalam slag dengan gaya sentrifugal. Minyak yang berat jenisnya lebih kecil bergerak menuju ke poros dan terdorong keluar melalui sudut-sudut atau paringan dan keluar menuju reclaim oil tank dan selanjutnya akan dipompakan ke tangki pemisah atau vertical chlorophyll tank. Nah, cairan dan slag ini yang berat jenisnya lebih besar terdorong ke bagian dinding bowl dan keluar melalui nozzle. Selanjutnya ada reclaimed tank. Ini berfungsi untuk menampung minyak hasil dari slag separator, slag drain tank dan hasil drain oil tank. Selanjutnya ada slag drain tank. Ini berfungsi sebagai tempat pengutipan minyak blowdown atau drain dari slag tank, buffer tank dan sand cyclone. Pengutipan minyak dilakukan menggunakan talang. Minyak yang berada di bagian atas dialirkan menuju ke reclaim oil tank, kemudian dipompa ke continuous tailing tank. Sedangkan endapan atau slag dibuat ke parit menuju slag feed. Slag feed digunakan untuk menampung seluruh buangan slag selama proses. Minyak hasil pengutipan dari slag feed dipompakan lagi ke VCT. Dan fat feed ini berfungsi untuk menampung slag dari slag feed dan dari varit klarifikasi.
Fat feed ini berfungsi sebagai tempat proses pengutipan minyak terakhir sebelum dibuang ke limbah. Fat feed dilengkapi pompa yang secara otomatis memompa slug ke baskulator limbah jika telah mencapai level tertentu. Sementara hasil minyaknya dipompakan ke slug drying tank. Selanjutnya ada stasiun pengolahan kernel. Stasiun kernel atau campuran ampas, fiber, dan biji nut yang keluar dari scrap fresh diproses kembali ke stasiun kernel untuk menghasilkan cangkang sel dan fibery yang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Kernel inti sawit sebagai hasil produksi yang siap dipasarkan. Selanjutnya itu ada cake breaker conveyor. Nah, ini untuk mengaduk dan sehingga ampas yang lebih ringan akan mudah dipisahkan dari biji. Hal ini berfungsi untuk menghantarkan ampas dan biji dari fresh ke Devery carver dan memecahkan gumpalan cake. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.